Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ali, masih di Allen Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kekhasan atom karbon dan identifikasi senyawa-senyawanya. Nah, pada video kali ini, kita akan berfokus pada jenis-jenis senyawa hidrokarbon dan aturan tata namanya. Nah, kita lihat dulu apa sebenarnya definisi dari senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas unsur hidrogen dan karbon. Nah, jadi dari namanya sudah kelihatan ya, bahwa senyawa hidrokarbon itu terdiri atas hidro itu dari hidrogen dan karbon itu karbon. Nah, jadi yang hanya terdiri atas unsur H dan C. Nah, nanti senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan hidrokarbon jenuh. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan hidrogen tak jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh nanti jenis senyawanya itu adalah alkana. Nah, sedangkan hidrokarbon tak jenuh jenis senyawanya ada dua, yaitu yang pertama alkena dan yang kedua adalah alkuna. Nah, apa itu hidrokarbon jenuh? Nah, hidrokarbon jenuh itu adalah senyawa yang berikatan tunggal atau CC. Ya. Nah, kalau hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa yang berikatan rangkap. Bisa berikatan rangkap 2 seperti ini, atau juga bisa berikatan rangkap 3. Ya. Yuk, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai senyawa alkana. Nah, senyawa alkana itu tadi sudah dibahas bahwa dia berikatan tunggal. Nah, rumus umum dari senyawa alkana adalah Cn H2n plus 2. Nah, kalau misalkan N-nya sama dengan 1, ya maka kita masukin ya C1 berarti H-nya 2 kali 1 ditambah 2. Berarti C1 H4. Nah, ini namanya adalah metana. Ya. Namanya metana. Terus yang kedua, kalau N-nya sama dengan 2, kita masukin N-nya sama dengan 2 ke rumus umum ini. Berarti C2H 2 kali 2 ditambah 2. Berarti C2H6. Namanya adalah etana. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti C3H8. Namanya propana. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti C4H10. Namanya adalah butana. Kalau N-nya sama dengan 5, berarti C5H12. Namanya pentana. Kalau N-nya sama dengan 6, maka alkananya adalah C6H14. Namanya heksana. Ya. N-nya sama dengan 7, maka C7H16. Namanya heptana. Kita lanjutkan. Kalau N-nya sama dengan 8, C8H18. Namanya oktana. N-nya sama dengan 9, berarti C9H20. Namanya nonana. Dan N sama dengan 10, namanya C10H22. Namanya dekana. Nah, nama-nama alkana ini harusnya kalian dihafal gitu ya. Ini harus dihafal. Mau tidak mau ini harus dihafal. Nah, kalau hafal rumus alkana ini dari N-nya sama dengan 1 sampai N-nya sama dengan 10, ini akan memudahkan teman-teman untuk tata nama senyawa alkana. Gitu. Dan ini belakangnya itu ana, ya, ana, metana, etana. Jadi belakangnya ana semua. Ya. Jadi mohon dihafal, nggak banyak kok, cuma N-nya sama dengan 1 sampai 10. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, contohnya misalnya saya punya C4H10 gitu ya.
C4 10. Ini adalah namanya tadi butana gitu ya. Nah, berarti C-nya ada 4 seperti ini. 1 ya, 2, 3, 4 gitu. Nah, H-nya gimana ini? Nah, coba kita lihat H-nya. Nah, C-nya yang kita sebut aja ini C1 gitu ya. Nah, ini C2 gitu ya. Ini C3. Nah, ini C4. Nah, untuk C1 dia sudah mengikat satu atom C ya. Ingat bahwa C itu harus punya 4 tangan atau 4 garis. Nah, ini baru 1 garis. Nah, nanti sisanya diisi oleh atom H. Nah, makanya H-nya untuk C1 itu ada 3. 1, 2, 3 gitu ya. Itu diisi oleh H. Nah, terus yang kedua, gimana kalau misalkan yang kedua saya pakai warna kuning ya misalnya ya, atau warna apa ya, nah warna hijau aja. Nah, untuk C2 ya, dia kan sudah ngikat berapa C nih di sini? 1 kan, 2 gitu ya. Nah, karena C itu harus 4 tangan, maka sisanya diisi oleh H. Berarti H-nya sisanya tinggal 2. 1, 2 ya. Nah, maka C2 itu mengikat 2 atom H. Sedangkan C3 juga sama, dia sudah mengikat 1, 2 ya. Nah, sisanya berarti 2 lagi. Berarti ini 1H, ini 1 lagi H. C4 dia sudah mengikat 1 atom C. Dia jadi 4 diisi oleh H. Maka H-nya tinggal 3 lagi. Gitu ya. Nah, itu kira-kira alasan kenapa C1 H-nya ada 3, C2 H-nya ada 2, C3 H-nya ada 2, dan C4 H-nya ada 3. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ketika saya tuliskan ikatan C dengan C dan C dengan H, ini namanya adalah rumus lengkap gitu. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan. Nah, jadi yang kita lihat itu bukan ikatan CH dan CC-nya saja gitu. Jadi yang kita lihat, nah yang kedua itu ada yang disebut dengan rumus sederhana. Nah, rumus sederhana itu dia cuma memperlihatkan antar ikatan C sama C. Ya, misalkan ini C sama C gitu ya. Sedangkan ya, ikatan C dengan H-nya tidak diperlihatkan. Nah, ini disebut dengan rumus sederhana. Nah, yang terakhir ada yang lebih sederhana lagi, namanya adalah rumus mampat. Nah, rumus mampat itu rumus yang paling sederhana gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa CH3, nah CH2-nya kita lihat dia ada 2 kali gitu ya. Nah, maka kita bisa menuliskan jadi CH3, nah CH2-nya 2 kali. Gitu ya. Baru kita tuliskan CH3. Ya, bisa dipahami ya. Jadi rumus struktur dari suatu alkana itu bisa kita nyatakan dengan rumus lengkap, ya, terus rumus sederhana, terus rumus mampat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai aturan tata nama alkana. Nah, aturan tata nama alkana ini perlu kalian pahami karena soal-soal mengenai aturan tata nama alkana sering keluar di ujian sekolah, ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita lihat aturannya seperti apa. Nah, yang pertama untuk rantai alkana tak bercabang. Secara umum, dia diberi awalan N strip. Nah, contohnya misalnya diberi awalan N strip ini dimulai untuk C4H10. Nah, C4H10 berarti namanya N butana. Nah, ini rumus sederhananya CH3, CH2, CH2, CH3. Sedangkan untuk metana sampai propana itu tidak usah dikasih awalan N strip. Jadi langsung aja ya. Nah, dari C4 sampai ke bawah ya sampai 8, 9, 10 misalnya. Nah, dia diberi awalan N strip. N itu artinya apa? Normal ya. Oke, jadi dari sini ya mulainya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua ya.
Untuk rantai alkana bercabang, ini ada langkah-langkahnya. Ya, jadi tidak seperti rantai alkana tak bercabang itu mudah. Nah, untuk bercabang ini ada langkah-langkahnya atau aturan-aturannya. Pertama, kita harus menentukan rantai induk. Nah, rantai induk itu apa? Nanti kita jelaskan. Terus yang kedua, beri nomor rantai induknya. Terus yang ketiga, bagian di luar rantai induk disebut cabang atau alkil. Ya, jadi ada rantai induk, ada cabang atau alkil. Nanti kita akan bahas alkil itu apa. Terus yang terakhir, gabungkan cabang-cabang secara alfabetis dengan induknya. Nah, kita juga akan lihat contohnya seperti apa. Nah, pertama, rantai induk itu apa? Nah, rantai induk itu adalah rantai C terpanjang dengan banyak cabang. Nah, jadi kalau misalkan sama-sama rantai C-nya panjang, berarti pilihannya itu harus cari yang banyak cabang. Gitu. Nanti kita akan lihat di contoh ya, biar lebih paham. Terus beri nomor rantai induk. Nah, sehingga ini aturannya, cabang alkil ini harus mendapat nomor terkecil. Nah, kita lihat ya di contohnya. Terus juga bagian di luar rantai induk disebut cabang atau alkil. Nah, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka gunakan awalan di. Jadi kalau 2 awalannya jadi di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra dan seterusnya. Nah, terus juga bila cabang berbeda jenisnya, maka urutan berdasarkan abjad atau alfabetis. Nah, coba kita lihatlah ke contoh soal biar kalian lebih paham ya. Nah, ini kita jelaskan dulu rantai induk ya. Nah, rantai induk itu ini seperti ini gitu ya. Jadi saya menuliskan tidak dengan H-nya gitu ya. Jadi cuma rantai C-nya saja. Jadi rantai induk itu dimulai dari propana ya. Dari propana, butana. Jadi kalau propana C-nya ada 3 gitu ya. Kalau butana berarti C-nya ada 4 dan seterusnya. Dekana berarti C-nya ada 10. Rantai induknya seperti ini. Dan rantai induk itu mulainya dari propana ya. Propana sampai ke bawah ya. Biasanya soal-soal yang sering keluar itu sampai dekana. Tuh. Nah, terus yang kedua ada rantai induk, ada rantai cabang gitu ya, atau alkil. Nah, apa itu alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Ya. Nah, jadi kalau alkana kan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 ya. Nah, berarti untuk alkil atau cabang rumus umumnya berarti CnH2n plus 1 gitu. Atau lebih mudahnya misalnya gini. Ya, kalau N sama dengan 1 kan harusnya CH4. Nah, kalau dia sebagai alkil berarti jadi CH3 ya. Tinggal dikurangi aja satu atom H-nya. Berarti N-nya sama dengan 2, berarti C2H5 ya namanya. Kalau N sama dengan 3, berarti C3H7. N sama dengan 4, berarti C4H9. Dan seterusnya. Nah, ini namanya gimana? Nah, namanya, tadi kan kalau CH4 itu metana. Nah, kalau alkil, berarti akhirannya itu dikasih nama il. Yang tadinya metana, jadi metil, ya diganti ana itu dengan il ya. Berarti kalau C2H5 apa? Nah, berarti etil. Nah, kayak gini nih. Strukturnya bisa strip C2H5 atau strip CH2, strip CH3. Artinya strip itu dia apa? Dia ngikat ke rantai induk ya. Nanti kita lihat. Kalau C3H7, nah ini seperti ini namanya propil. C4H9 namanya berarti butil ya. Nah, terus selanjutnya ya masih mengenai rantai cabang atau alkil. Nah, ini untuk misalnya N sama dengan 3 atau C3H7 ini ada beberapa jenis ya. Pertama tadi yang rantainya lurus seperti ini. Nah, ini namanya propil. Nah, bisa juga C3H7 itu bentuknya kita jadikan seperti ini. Nah, ya. Jadi ada cabang lain. Jadi ini cabang bercabang artinya gitu ya. Jadi kalau misalnya propil itu lurus, nah satu C-nya kita jadikan cabang lagi. Ini namanya rantai cabang bercabang atau
alkil yang bercabang lagi ya. Nah, ini namanya isopropil. Nah, jadi posisi isopropil itu seperti ini. Tuh. Jadi posisi isopropil itu adalah posisi yang C nomor 2 dari ujung ya, yang ini nih. Tuliskan. Nah, ya. Ini C yang dari ujung, nah, dia ngikat 2 CH3. Itu adalah posisi iso ya. Karena C-nya ada 3, 1 2 3, maka namanya isopropil gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau N-nya sama dengan 4, itu kan C4H9. Nah, bentuknya bisa lurus seperti ini, namanya butil. Nah, yang kedua, nah, bisa namanya isobutil. Nah, sekali lagi, isobutil itu adalah posisi apa? Posisi C nomor 2 dari ujung, berarti dari ujung ini 1, 2. 2 dari ujung, dia ngikat 2 CH3 gitu ya. Lagi karena C-nya jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka namanya isobutil. Butil kan 4 ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, bisa juga posisi seperti ini. Nah, ini adalah posisi sekunder butil. Nah, kalau posisi sekunder butil ya, sekunder butil itu artinya apa? Artinya C yang mengikat langsung ke rantai induk, seperti ini ya. Nah, C yang ini. Nah, ini kan ceritanya dia terikat ke rantai induk ya. Nah, berarti C ini dia ngikat 2 atom C lain. Nah, ingat ya kemarin bahwa yang namanya C sekunder itu adalah C yang ngikat 2 atom C lain. Berarti ngikatnya ini 1 dengan ini, 1 lagi ke bawah. Berarti ini adalah posisi sekunder butil. Jadi berbeda dengan posisi iso. Sekali lagi kalau iso itu adalah C nomor 2 dari ujung, dia ngikat 2 CH3. Sedangkan kalau sekunder, posisi sekunder, itu dia C yang langsung ke rantai induk ini, ya, rantai induk, dia ngikat 2 atom C lain. Nah, sebenarnya untuk kasus isopropil juga, ya, bisa dikatakan dia sekunder ya. Kenapa? Karena C yang langsung terikat ke rantai induk ini, ya, dia ngikat 2 atom C lain. Nah, cuma ini lebih familiarnya kita namakan isopropil, gitu ya. Yang lebih tepatnya adalah isopropil, bukan sekunder propil, ya. Nah, mulainya ada istilah iso sekunder dan seterusnya itu ada atau bermulai pada N sama dengan 4 gitu. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Nah, bisa juga dia seperti ini. Nah, ya. Jadi ini namanya adalah posisi tersier butil. Ya, kalau tersier kan ingat ya. Tersier itu dia ikat 3 atom C lain. Jadi patokannya adalah C yang langsung terikat pada atom pusat, seperti ini ya. Yang terikat pada rantai induk gitu ya. Nah, dia mengikat 3 C yang lain, 1, 2, 3. Itu namanya posisi tersier. Jadi ingat ya, kalau N94 atau C4H9, dia bisa bentuknya butil, bisa isobutil, bisa sekunder butil, bisa tersier butil. Perbedaannya apa? Sekali lagi, kalau isobutil, iso itu adalah C yang dari ujung, ya ini, dia ngikat 2 CH3. Sedangkan sekunder butil, C yang langsung terikat ke rantai induk, berarti yang ini ya, dia ngikat 2 atom C lain. Sedangkan kalau tersier butil, C yang langsung terikat ke rantai induk, dia mengikat 3 atom C lain. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, agar lebih jelas ya mengenai posisi iso, sekunder dan seterusnya. Nah, ini saya udah memperlihatkan, misalnya di sini ada rantai induk ya. Rantai induk itu ingat ya, misalnya rantai induk itu rantai atom karbon C, C, C dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya seperti ini ya. Seperti itulah ya. Nah, misalnya kalau posisi ini ya, ini namanya posisi iso. Kenapa posisi iso? Karena tadi ya alasannya. Posisi iso itu adalah C yang nomor 2 dari ujung. Berarti ini 1, 2, berarti yang ini ya. Patokannya. Dia ngikat berapa CH3? Dia ngikat 2 CH3. Itu namanya posisi iso. Karena C-nya ada 3, maka namanya isopropil. Nah,
Yang kedua ini posisi apa? Ya sama, ini adalah posisi ISO. Kenapa? Karena C yang nomor 2 dari ujung, 1, 2, berarti yang ini, ya. Dia ngikat 2 CH3, gitu. Namanya apa? Ya, berarti jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, berarti isobutil. Nah, yang ini namanya sekunder butil, ya. Sekunder butil itu apa? C yang langsung terikat ke rantai induk, berarti yang ini kan ya. Nah, dia mengikat 2 atom C lain. Nah, ini 1, ini 2. Maka ini namanya sekunder butil. Nah, terus tersier butil berarti C yang terikat langsung ke rantai induk, ini rantai induk ya, ini yang rantai induknya. Berarti C yang ini yang jadi patokan ya. Dia mengikat 3 atom C lain, berarti 1, 2, 3. Ya. Nah, ini ada istilah neo ya, nanti kita bahas belakangan aja ya. Terus selanjutnya, kalau posisi ini, lihat ini jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ini posisinya C yang nomor 2 dari ujung, berarti yang ini yang ngikat 2 atom C lain, gitu. CH3, CH3, ngikat CH3, CH3. Ingat ya, ini posisi apa? Iso, gitu. Isopentil atau isoamil. Jadi pentil itu nama lainnya amil. Boleh juga gitu ya. Nah, kalau ini apa? Nah, kalau ini kita lihat ini, ya ini berarti C yang nomor 2 dari ujung ya, ini ya, dia ngikat 3 CH3 ya. Nah, ini namanya posisi neopentil. Nah, ini kita akan bahas ya nanti gitu ya. Jadi ada neopentil, ada neobutil itu apa gitu. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita lihat C yang terikat langsung pada ujung, dia ikat berapa atom C? 1, 2, 3. Ya, ini berarti posisi tersier ya. Tersier apa? Tersier 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tersier pentil atau tersier amil juga boleh. Oke. Nah, tadi udah kita sedikit singgung ya mengenai neo, posisi neo. Nah, posisi neo itu apa sih? Ya, sebenarnya gini. Jadi ada posisi iso, ya, ada posisi neo. Nah, kalau posisi iso tadi kan C yang nomor 2 dari ujung, berarti yang ini ya. Dia ngikat 2 CH3 gitu ya. Ya, kalau neo, nah C yang 2 dari ujung, yang ini ya. Nah, dia ngikat 3 CH3 gitu ya. Nah, jadi perbedaannya kalau iso itu C nomor 2 dari ujung, dia ngikat 2 CH3, sedangkan posisi neo itu C yang nomor 2 dari ujung, berarti yang ini, dia ngikat 3 CH3. Nah, ini juga sama, lihat. C yang nomor 2 dari ujung, berarti ini ya. Nah, dia ngikat 3 CH3. Ya, makanya posisi ini kita bisa sebut adalah neoamil atau neopentil, gitu ya. Nah, sedangkan ini, nah ini kan namanya bisa 3, bisa 2 ya, bisa tersier butil, bisa neobutil. Ya, kenapa? Karena kalau lihat dari C yang ini, bentar saya hapus dulu. Nah, kalau kita lihat dari C yang langsung terikat ke rantai induk, dia ngikat 3 ya, 3 atom C lain gitu ya, 3 atom C lain. Nah, ini adalah posisi apa? Posisi tersier berarti. Nah, tapi kalau kita lihat dari bawah, 1, 2, berarti ini nomor 2, yaitu si CH3, si CH ini dia ngikat 3 CH3. Nah, ini adalah posisi neo gitu. Jadi sama aja ya. Ini bisa tersier, bisa neo gitu ya. Jadi ingat ya, posisi neo itu dia bedanya dengan iso. Kalau iso itu ngikat 2, kalau neo itu ngikat 3 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham, ulangi lagi videonya gitu ya. Oke, kita langsung ya, biar lebih paham lagi, kita ke sholat alias soal latihan ya. Sholat atau soal latihan. Nah, kita lihat nomor 1, tuliskan nama senyawa alkana berikut ya. Nah, yang pertama yang A, nah ini namanya apa? Nah, pertama gini, pertama kita kan untuk rantai alkana yang cabang seperti ini ya, berarti kita yang pertama tentukan adalah tentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang. Nah, kita lihat rantai terpanjangnya
Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling panjang adalah ke sini nih, lurus. Nah, gitu ya. Nah, ini kita namakan apa? Ini kita namakan rantai induk. Nah, rantai induk ya. Nah, tadi di luar rantai induk, berarti ini ya kita disebut dengan cabang. Nah, cabang. Nah, sekarang kita kasih nama ya. Misalkan di sini rantai induknya namanya apa? Ini kan ada C-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti rantai induk namanya adalah butana. Butana. Nah, sedangkan cabangnya ini kan CH3 ya. CH3 itu namanya adalah metil. Gitu. Nah, udah menentukan rantai induk dan cabang atau alkil, kita nomori kan? Ya, kita nomori rantai induknya ya. Nomorinya bisa dari kiri, bisa dari kanan. Tapi aturannya harus dari penomoran itu cabangnya harus nomor terkecil. Nah, kalau dari kiri ini nomornya adalah 1, 2. Ya, berarti di nomor 2 CH3-nya. Nah, kalau misalnya dari kanan, ya, maka si CH3-nya nomor berapa nih? Ya, nah, ini berarti 1, 2, 3. Nah, nomor 3. Nah, kita pilih dari kanan apa dari kiri? Nah, yang kita pilih adalah yang CH3-nya itu nomornya paling kecil. Berarti dari kiri, ya. Berarti dari kiri, berarti dari sebelah sini ya. Ini hapus dulu. Oke. Berarti penomorannya harus dari sini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita kasih nama. Namanya apa? Nah, namanya dari cabang dulu. Nah, cabangnya kan metil di sini. Nomor berapa metilnya? Nomor 2. Nah, ini namanya 2 metil. Oke, 2 metil. Terus tuliskan rantai induk. Rantai induknya karena C-nya ada 4 berarti butana. Butana. Nah, ini harus perlu dipahami atau perlu diperhatikan. Jadi antara angka dan huruf ini harus pakai strip. Ya, jadi namanya 2 strip metil butana dan antara huruf dengan huruf ini tidak usah pakai spasi. Nah, jadi namanya 2 strip metil butana. Ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh yang A ini. Nah, jadi kayak gini. Nah, ya, tentukan ini rantai induknya tadi ya. Rantai induk berarti ini adalah cabang. Terus kita nomorinya tadi dari kiri ya. Nah, gitu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk namanya kita mulai dari cabangnya dulu. Cabangnya di nomor 2 ada metil, maka namanya 2 strip metil butana. Ya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita coba berlatih lagi ke yang B ya. Nah, ini kita lihat ya, strukturnya seperti ini. Ya, sama tadi tentukan rantai utama dulu ya. Yang utama adalah rantai yang paling panjang. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Nah, berarti ini ya. Tuh. Yang paling panjang ini. Nah, kita nomori dari kiri. Kenapa kalau dari kiri? Kalau dari kiri isi CH3-nya itu yang ini nih. Itu ada di nomor 2. Nah, jadi kan cabangnya itu ada CH3 yang ini sama CH3 yang ini kan. Gitu. Nah, kalau dari kanan itu kan lihat cabang yang CH3-nya itu nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 4 ini ya. Nah, berarti kita harus cabangnya itu yang paling kecil nomornya ya. Nah, berarti kita pilih dari sebelah kiri. Nah, ketemu tuh cabang CH3, ternyata di nomor 2. Kalau dari kanan, ketemu tuh cabangnya nomor berapa? Nah, ketemu cabang ini malah nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, makanya kita pilih penomoran itu dari kiri ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya namanya karena C-nya ada 6 namanya heksana. Ya, nah, ini adalah cabangnya namanya metil. Nah,
Kalau ada metilnya ada 2 gitu. Jadi tata namanya kayak gimana ya? Tadi kan kalau ada lebih dari satu cabang yang sama, maka pakai istilah di sama tri. Nah, jadi ini namanya adalah, lihat seperti ini ya. Cabangnya lihat di nomor berapa aja? 2 sama 3. Nah, maka 2,3 ya. Karena ada 2, maka namanya di metil ya. Di metil baru rantai induknya sebut heksana. Nah, tadi perlu diingat ya, antara angka dengan huruf pakai strip, huruf dengan huruf tidak pakai spasi, dan kalau antara angka dengan angka itu pakai koma. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalnya angka dengan angka pakai koma ya, kalau misalnya angka dengan huruf pakai strip, dan kalau huruf dengan huruf tidak pakai spasi gitu ya. Nah, kita lihat coba lagi latihan ya. Ya. Nah, ini 2,3 dimetil heksana. Nah, kita lihat lagi yang C sekarang. Nah, ini namanya apa ya? Pertama kita tadi tentukan dulu rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang. Yang paling panjang itu seperti ini. Nah, ini yang paling panjang. Nah, berarti di luar rantai induk kita namakan alkil. Nah, alkilnya apa? Karena dia CH3, maka yang atas itu namanya metil. Nah, yang bawah juga namanya metil. Nah, terus kita nomori. Nomori itu, si cabangnya, dia harus nomor paling kecil. Ya, coba kita lihat kalau dari kiri, nah, si metilnya nomor berapa? 1, 2, 3, nomor 3. Kalau dari kanan dia nomor berapa? 1, 2. Nah, berarti metil yang atas sama yang bawah ada di posisi C, nomor 2. Nah, maka penomoran harus dari kanan gitu. Namanya apa ya? Untuk namanya sama gitu ya. Kita mulai dari cabangnya dulu. Nah, cabangnya ada di nomor berapa aja? Sama ini ternyata nomornya di nomor 2 sama 2. Ya, berarti namanya 2,2 ya, karena antara apa? Angka dengan angka pakai koma. 2, apa? 2,2 apa? Nah, pakai strip karena ada 2, maka istilahnya di metil. Oke. Di metil, rantai induknya ini ada 4 ya. 4 itu adalah butana ya. Ingat ya, antara apa, huruf dengan huruf ini tidak pakai spasi ya gitu, tidak pakai spasi. Sedangkan angka dengan angka pakai koma, angka dengan huruf pakai strip. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah 3 contoh soal. Kita lihat contoh selanjutnya yang D-nya. Nah, ini penomorannya seperti itu. Ya, nah, gitu ya. Ini ada metil. Oke, namanya 2,2 dimetil butana. Sekarang yang D ya, yang D. Ini enggak kelihatan ya. Ini adalah CH3 ya. Kelihatan CH3. Nah, kita lihat tata namanya apa. Nah, kita cari dulu rantai yang terpanjang. Nah, rantai yang terpanjang kemana? Ya, rantai terpanjang itu ini berarti ya. Nah, ini adalah rantai induk namanya, gitu. Ya. Nah, berarti di luar rantai induk namanya cabang atau alkil. Nah, cuma ini yang atas namanya metil. Nah, yang bawah, nah ini segini nih, ke sini. Nah, ini adalah CH3 ya. Ini CH2, CH3. Ini metil, karena ini C-nya ada 2 seperti ini, berarti ini namanya etil. Nah, sekarang kita nomori, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, kalau dari kiri, kita lihat cabangnya berarti ketemu dulu siapa? 1, 2. Nah, ketemu tuh si metilnya nomor 2. Nah, coba kalau misalkan kita penomorannya dari sebelah kanan, ya, berarti ini 1, 2. Nah, ketemu cabangnya si etil. Nah, cuma etilnya dia nomor 3. Nah,
Kalau dari kiri si metilnya nomor 2, kalau dari kanan etilnya nomor 3. Ya, jadi penomoran itu pas ketemu cabang dia nomor berapa gitu. Nah, ternyata lebih rendah itu kalau kita nomori dari sebelah kiri. Nah, karena ketika dari sebelah kiri si metilnya itu ada di posisi nomor 2. Nah, makanya kita nomori dari sebelah kiri ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 2 cabang berbeda ya, ada metil dari etil. Namanya gimana? Namanya sama dari cabang dulu tuliskan. Nah, di sini cabangnya ada metil, ada etil. Nah, mana yang kita dahulukan? Yang kita tuliskan metil dulu apa etil dulu? Nah, yang kita dahulukan adalah harus secara alfabetis. Nah, jadi alfabetis itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi sesuai urutan abjad. Nah, maka M sama E duluan siapa? Duluan E. Ya, maka namanya itu si E dulu, si etil. Nah, etilnya nomor berapa? Nomor 3. Maka namanya 3. Nomor 3 ada berapa? Ada siapa? Ada etil. Itu. Ya. Nah, baru di nomor 2 itu ada metil. Berarti strip lagi. 2 metil. Nah, udah cabangnya udah habis ya. Nah, tinggal kita tuliskan rantai induknya. Karena dia ada 5, maka dia adalah pentana. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini namanya 3 etil, 2 metil pentana. Gitu. Gitu. Jadi seperti inilah. Nah, ini rantai induknya ya. Nah, gitu. Nah, ini metil, ini etil, dan namanya adalah 3 etil 2 metil pentana ya. Yuk kita berlatih lagi ya, yang E nya. Oke, nah ini tuliskan tata nama senyawa makanan berikut. Nah, ingat ya, pertama cari rantai induk dulu. Nah, rantai induk dulu. Nah, biar lebih jelas, nah sebenarnya rantai ini ya kita bisa menuliskannya kayak gini nih. Saya tuliskan lagi ya, 1, 2, ya, 3, 4, 5. Nah, yang C25 lebih baik kalian tuliskan seperti ini dulu, biar kelihatan. Nah, C, kayak gitu ya. Nah, di C nomor 2 ada CH3, ini CH3. Oke, ini CH3. Nah, tinggal kita kasih H-nya ya. Nah, kita kasih H-nya, saya pakai warna biru aja, berarti di sini CH3 ya. Nah, karena dia baru ngikat satu atom C lain, ini sudah 3 tangan, satu lagi, berarti H-nya di sini cuma 1, di sini berarti CH2 gitu ya. Di sini CH berapa? CH aja. Di sini CH3. Nah, ini dia sudah ngikat 2 ya, satu ke atas ke bawah, maka ini adalah CH2. Nah, ini baru 1 tangannya, maka H-nya tinggal 3. Ya, nah, makanya ini C2H5 itu sebenarnya ini ya bisa dituliskan seperti ini, sama aja kan, C-nya 2, H-nya ada 5 gitu. Oke, nah sekarang kita cari rantai induk. Nah, hati-hati, rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Nah, kalau misalkan kita lurus 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 5. Tapi kalau kita rantai utamanya ke bawah, set, belokin ke bawah seperti ini, set. Nah, ternyata dia lebih panjang. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita pilih rantai induknya yang ke bawah seperti ini. Nah, berarti di sini ada cabang. Ini cabangnya, juga cabangnya. Ya, ini cabangnya adalah metil. Ya, metil. Ini ada metil. Nah, terus kita kasih nomor ya, kasih nomor sehingga si cabangnya itu berada pada posisi C terendah. Kalau dari kiri berarti ketemu si metil ya, 1, 2, nomor 2 ketemu si metil. Kalau dari bawah 1, 2, 3, nah, ketemu metilnya di nomor 3. Maka tata namanya harus atau penomorannya harus dari kiri ya, tidak dari sini. Ya pakai warna apa ya? Ini aja merah ya. Ini 1,
2, 3, 4, nah 5, 6. Nah, baru tata nama itu dimulai dari cabangnya dulu. Nah, cabangnya di sini ada cabang yang sama di nomor 2 sama 4. Ya, maka namanya adalah 2,4. Karena ada 2, maka kasih awalan di apa? Di metil. Di metil, lalu rantai induknya karena ada 6 C-nya, namanya adalah heksana. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini seperti itu ya. Nah, ini biar lebih jelas aja, biar lebih rapih gitu ya. Nah, berarti namanya 2,2 dimetil heksana. Nah, oke. Nah, ini sekarang yang F kira-kira namanya apa ya? Sama. Nah, biar lebih mudah, gitu ya, saya tuliskan lagi aja ya di sini. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, di sini ada C2H5. Nah, kita mendingan uraikan aja menjadi seperti ini, CC gitu, ada 2 C-nya. Di nomor ini, ya, C yang ini ada CH3. CH3. Di nomor ini ada C2H5. Kita bawain aja seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, boleh kita kasih H gitu ya. Ini berarti apa? CH3. Ini CH3, ini berarti apa? CH. Ini CH2, ini CH3. Ini sudah 3 ya, berarti ini CH2, ini CH, ini CH3, ini CH2, ini CH3. Nah, terus selanjutnya kita tentukan rantai induk yang paling panjang. Nah, hati-hati, biasanya kalau misalkan ada C yang ke bawah ini 2, ya daripada lurus mendingan lebih panjang ke bawah. Akhirnya kayak gini nih. Nah, lebih panjang kayak gini. Nah, gitu. Nah, set kayak gitu ya. Nah, gitu. Ya, bentar saya biar lebih rapi. Biar lebih rapi. Nah, gini aja. Set. Nah, gitu lah. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada cabang. Ya, cabangnya ya berarti CH3 CH3. Berarti namanya ini metil. Metil juga metil. Ya, saya singkat aja met ya. Nah, terus kita nomori ya. Nomorinya tadi aturannya harus dari nomori dari si C-nya nanti harus yang paling apa alkilnya yang harus paling kecil nomornya ya. Kalau dari bawah dari sini ya, kita tuliskan 1 2 3. Nah, di sini oh ini nih. Oke, ini ada cabang juga ya. Ini juga metil juga sama. Nah, ketinggalan tadi ya. Nah, 1 2 3 ketemu dia di nomor 3 ada metil. Kita lihat dari sini 1 2 3 ada metil juga. Nah, sama ini posisinya. Ya, berarti yang menentukan sekarang adalah CH3 yang ini yang tengah. Nah, dari sini dia nomor berapa, dari sini dia berapa ya. Kalau misalkan dari sini 1 2 3 4 nomor 4. Kalau di sini 1 2 3 4 5. Nah, berarti yang menentukan adalah CH3 yang ini. Dia ada di nomor 4, nomor paling kecil. Nah, maka penomoran dari sini ya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang kita namai, ingat ya penamaannya dari alkilnya dulu. Alkil ada 3 ya, metil, metil, metil. Nomor berapa aja? Nah, nempelnya di nomor 3, di nomor 4, sama di nomor 6. Maka namanya adalah 3,4 ya, 6. Nah, karena ada 3 metilnya ya, jadi trimetil. Trimetil
Nah, baru 8 itu apa? Oktana ya. Nah, seperti itu kira-kira ya cara memberi nama suatu senyawa alkana untuk rantai yang bercabang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana kalau yang G? Nah, yang G ini, yang G ya. Nah, kita biasa ya, untuk mengasih nama kita harus cari dulu rantai induk, yaitu rantai yang paling panjang. Nah, kita lihat kalau lurus ya, lurus coba ya, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Kalau coba ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 juga ya. Jadi sama-sama 7 gitu. Nah, coba lagi misalkan dari sini nih, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 juga. Jadi ada 3 nih 7-nya ya. Nah, kita pilih yang mana. Ingat ya, rantai induk itu kalau misalkan dia lurus, dia ke bawah sama-sama 7, maka kita cari rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang dan yang paling banyak cabang. Nah, kita lihat kalau misalkan ke sini ya rantai induknya. Nah, maka di sini ada beberapa cabang. Pertama cabang ini. Masih ingat ini apa namanya cabangnya? Ya, ini posisi iso ya. Karena C yang terikat ke rantai induk, dia ya sini yang ngikat 2CH3 gitu. Maka ini namanya iso ya, propil. Ya. Ya ini ya metil ya, metil. Metil. Nah, ini apa? Ada 2 kayak gini, etil. Berarti ada 3 ya, ada isopropil, metil, etil. Itu kalau rantainya lurus seperti ini. Nah, coba kalau kita rantainya ke sini nih. Nah, ini kan sama-sama 7 juga. Nah, kayak gini. Nah, kita hitung sekarang cabangnya. Di sini ada cabang apa? Etil. Di sini ada apa? Metil. Di sini ada metil. Di sini ada etil. Nah, ternyata di sini cabangnya ada 4, lebih banyak. Maka kita pilih rantai induk itu yang paling banyak cabangnya. Nah, berarti ini rantai induknya yang kita ambil ya. Gitu. Nah, sekarang kita nomori. Nomorinya bisa dari kanan, bisa dari bawah. Misalkan kalau kita nomorinya dari bawah ya, saya pakai warna biru aja ya. Berarti dia ketemu apa? 1, 2. Langsung ketemu si metil. Nomor 2. Sedangkan kalau dari kanan, 1, 2, 3. Nomor 3 ketemu etil. Nah, berarti yang paling tepat adalah dari bawah ini. Ya. Nah, karena dia pas ketemu cabangnya, itu dia di nomor 2. Ya. Teruskan saja, kita ini nomor 3, ya, nomor 4, nomor 5, 6, nomor 7. Ya. Oke, untuk namanya kita mulai dari alkil. Nah, di sini alkilnya, di sini ada jenisnya ada etil. Ini yang ini sama yang ini etil. Ada juga jenisnya metil. Metil. Nah, maka kalau ada 2 jenis berbeda ini harus alfabetis ya. Alfabetis berarti dari E dulu, etil, E. Nah, maka berarti dari etilnya berapa? Nomor 3 dan nomor 5. Berarti namanya adalah 3,5. Ya. 5 karena ada 2 etilnya, maka di etil. Etil. Strip lagi. Nah, terus ada metil nomor berapa nih? Nomor 2 dan nomor 4. Hanya 2,4 di metil. Di metil. Nah, terus karena dia ada 7 rantai utamanya, maka 7 itu adalah heptana. Nah,
Ya, jadi namanya 3,5 dietil, 2,4 dimetil heptana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham silahkan ulangi lagi videonya gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kayak ini namanya. Yang H, nah, ini nomor terakhir. Nah, seperti biasa, kita cari dulu. Maaf ini saya hapus dulu ya. Kita tentukan dulu rantai induk, yaitu rantai yang paling panjang. Panjang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini paling panjang nih. Nggak ada lagi yang paling panjang selain 8 kayaknya. Ini kan kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aja gitu. Maka yang paling panjang ini. Nah, ini rantai induknya. Nah, ternyata di sini ada cabang. Ini adalah metil. Ya, di sini ada apa nih namanya nih? Adalah isopropil. Nah, kita nomori ya. Kita nomori dari si alkilnya itu harus nomor terendah. Ini kelihatan ya dari kiri nih. Ini kan 1, 2. Nah, di nomor 2 ada metil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita namai. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada metil, ada isopropil. Mana dulu harus alfabetis. Nah, kita lihatnya itu ini. Huruf M sama huruf P. Jadi bukan I ya. Jadi M dengan P. Jadi kalau iso itu kita lihat kata dasarnya lah gitu ya. Antara M sama P duluan siapa? Nah, duluan M ya. Nah, maka kita tulis si metil dulu. Metilnya nomor berapa? Nomor 2. Maka namanya adalah 2 strip metil. Nah, baru strip nomor 4 ada isopropil. 4 isopropil. Nah, baru kita sebutkan rantai induk ya. 8 itu oktana ya. Oktana. Nah, ini namanya teh. Benar-benar bisa dipahami ya. Dari contoh dari A sampai H. Oke. Nah, kita lanjutkan soal latihan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini disuruh menuliskan rumus struktur dari nama alkana berikut. Jadi ini kebalik ya. Kalau yang tadi disuruh menuliskan nama, kalau sekarang disuruh menuliskan rumus strukturnya. Nah, tapi ini cenderung lebih mudah ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita mulai dari belakang. Jadi dari pentana ya, dari pentana dulu. Nah, pentana ini C-nya ada berapa? Nah, ada 5 ya. Pentana ada 5. Yang kedua kita nomori. Nah, sekarang untuk penomoran bebas. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Misalnya kita nomorinya dari sebelah kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat. Nah, udah itu kita lihat cabang-cabangnya. Kan di sini ada 2 metil. Berarti nomor 2 ada metil. Nah, di nomor 2 ada CH3 ya. Nah, terus di apa lagi? Di nomor 3 ada etil. Nah, di nomor 3 ada etil. Seperti ini. Udah strukturnya seperti ini. Nah, boleh kalian lengkapi H-nya misalnya. Boleh. Kita lengkapi aja H-nya. Nah, di sini adalah CH3, di sini CH, CH di sini CH2, di sini CH3. Seperti itu. Ya, lebih mudah kan? Nah, yuk kita berarti lagi. Yang B misalnya. 4 etil, 2,5 dimetil oktana. Nah, seperti biasa kita mulai dari belakang, itu dari oktana. Oktana itu adalah C-nya ada 8. Kita nomori, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita mulai aja penomorannya dari sebelah kiri. Ya, seperti itu. Ya, ada 8. Nah, lalu di nomor 2 dan 5 ada alkil metil gitu. Di nomor 2 dan 5. Di nomor 2 oke. Oke, ini nomor 4 dulu juga boleh ya. Di nomor 4 ada etil itu. Terus di nomor 2 dan 5 ada metil. Tinggal kita lengkapi saja nanti H-nya seperti ini ya. Nah, maka struktur dari 4 etil 2,5 dimetil oktana seperti ini. Mudah ya? Oke. Nah, sekarang yang ketiga.
Nah, di sini kita diminta untuk memeriksa apakah penamaan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan penamaan UPEC ya, sesuai dengan aturan yang telah kita bahas tadi ya. Misalkan yang A nih, 3-metil butana. Ya, kita tulis dulu strukturnya sesuai dengan namanya ya. Misalkan butana itu C-nya ada 4. Kita nomori misalkan dari kiri ya. Nah, di nomor 3 ada metil. Seperti itu. Gitu ya. Nomor 3 ada metil. Nah, ini kasih saja H-nya seperti ini. Nah, kita cek bener nggak namanya 3-metil butana. Nah, kita lihat aturannya ya. Pertama, untuk tata nama kita harus cari dulu rantai induk, yaitu rantai yang paling panjang seperti ini ya. Nah, betul ini yang paling panjang ya. Kedua, kita nomori. Nah, penomoran itu harus dari alkilnya itu harus yang paling kecil nomornya gitu. Nah, di sini alkilnya atau si metilnya dia nomor 3 kalau dari kiri. Tapi kalau dari kanan dia nomor berapa? Nah, kalau dari kanan dia nomor 2 ya. Nah, seperti ini. 1 2. Tuh ya. 3 4. Nah, berarti penomoran ini salah, penamaan ini salah. Harusnya bukan 3 metil, harusnya apa? Nomor 2 metilnya di nomor 2 karena penomoran harus dari kanan. Nah, sehingga si alkilnya atau metilnya dia nomor terkecil ya. Ya, berarti ini namanya salah ya. Gitu. Salah harusnya 2 metil butana gitu. Ya. Alasannya tadi. Ya, kita lanjutkan lagi. Misalkan yang B, 2 etil propana. Ya, kita dari belakang dulu. Ya, dari propana ada 3, kita nomori ya, 1 2 3. Nah, terus di nomor 2 ada etil. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek betul nggak namanya 2 etil propana. Kita cek sesuai aturan UPEC. Pertama cari nomor yang paling rantai yang paling panjang. Ya, berarti yang paling panjang ternyata ke sini nih, ke bawah gitu ya. Oh, dari rantai induknya udah salah ya. Harusnya rantai induknya itu belakangnya butana. Sekarang kita nomori. Nah, nomori itu boleh dari bawah, boleh dari kanan. Tapi alkilnya, berarti ini alkilnya. Berarti C-nya 1 ya, berarti ini metil. Dia harus nomor terendah. Nah, kalau pengen terendah berarti dia harus dari kanan. 1 2. Nah, ini saya pakai warna hijau aja. Nih. Ini 1 2 3 4. Nah, harusnya namanya itu adalah 2 metil ya. Ya, 2 strip metil. Nah, terus dia ada 4. 4 itu apa? Butana ya. Seperti itu. Harusnya seperti ini. Ini salah ya. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.